Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mazhar Abdul Hafiz dengan NIM 221505078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pemaparan materi dari makalah kelompok 9, yang mana makalah tersebut membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang mana makalah ini disusun oleh Nur Syamsi dari kelompok 9. Baiklah, mungkin yang pertama kali saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya tersebut. Mungkin yang pertama terkait terjemahan dan asbabun nuzul Quran surat ayat 31. Quran tidak terjemahan suatu ayat Al-Quran dan latar belakangnya merupakan dua pilar utama dalam kajian tafsir. Tanpa keduanya, risiko berinterpretasi atau penyempitan makna menjadi tidak terhindarkan. Bagaimana mungkin tidak memahami pesan Al-Quran tanpa mempertimbangkan akurasi terjemahan dan kontekstualisasi historis melalui asbabun nuzul? Pertanyaan ini menjadi dasar pembahasan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kedua aspek tersebut sebagai landasan analisis. Jadi yang pembahasan kedua adalah terkait penafsiran Quran An-Nur ayat 30-31. Dalam menelaah kedalaman makna Quran surat An-Nur ayat 30-31, para ulama tafsir telah menghadirkan beragam perspektif yang tidak hanya mengurangi dimensi hukum, tetapi juga menyikapi nilai-nilai pendidikan terbawi yang relevan untuk membentuk kesadaran spiritual, akhlak mulia, dan keharmonisan sosial. Beragam cara penafsiran para mufasir klasik sampai kontemporer memperkaya pemahaman kita tentang dimensi terbawi dalam ayat ini, mulai dari penekanan pada pencegahan maksiat secara individual, pembentukan masyarakat ideal, hingga adaptasi kontekstual dengan realitas zaman. Setiap ulama menghadirkan sudut pandang yang saling melengkapi. Berikut ini penjabaran utama dari sejumlah tokoh tafsir. Yang pertama terkait tafsir Al-Maraghi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, beliau adalah ulama modernis Mesir yang menekankan relevansi ajaran Al-Quran dengan masyarakat. Tafsiran bercorak tarbawi ijtimai dengan fokus pada pembentukan akhlak, keadilan, dan kesejahteraan umat. Beliau sering mengkaitkan ayat dengan kebutuhan pendidikan untuk membangun peradaban Islam yang progresif. Beliau juga dikenal dengan gaya penafsiran yang menggabungkan makna tekstual dengan konteks sosial, serta penekanan pada tujuan syariat. Al-Maraghi menafsirkan perintah menundukkan pandangan sebagai langkah preventif untuk menjaga kemuliaan hati dan stabilitas sosial. Menurut beliau, pandangan yang tidak terkendali adalah pintu masuk hawa nafsu yang merusak individu dan masyarakat. Pendidikan untuk mengontrol pandangan bertujuan untuk membentuk disiplin dari tarbiyah al-nafs dan kepekaan moral al-wal'iyah al-haqi. Beliau menekankan perintah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kehormatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.